berbahagia. Pertama-tama mengucapkan puja dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya dapat kumpul di mushola ini dalam rangka sama-sama kita masalah susah dan juga insya Allah sama-sama dalam masalah tarawih setelah itu berjamaah. Saja salam kita sampaikan kepada kita bersama-sama dilapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di mushola ini kita bersama di masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bersemuanya alhamdulillah subhanahu wa taala di mana malam ini kita masuki malam ke-18 dari Ramadan. Jadi 10 malam berdua ini mereka sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Taala. Semoga ibadah kita, puasa kita, baik ibadah wajib maupun sunnah, semoga diterima Allah SWT. Amin. Biasanya sebelum sholat tarawih kita dengar sama-sama ceramah agama atau untuk pengantar sholat tarawih yang insya Allah malam hari ini diisi langsung oleh Ustaz Andika SPDI. Malam itu dengar sama-sama sampai nanti doa untuk semuanya. Karena kita pada Ustaz untuk A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Lingkungan, kemudian yang saya hormati Pak RT. Di sini juga ada Pak RT PT. Siap, aman. Kemudian yang saya hormati pengurus beserta seluruh jajaran Mushola Nurul Akbar. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir berjamaah. Alhamdulillah. Awal kala permulaan kata, marilah kita selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang mulia, telah sangat banyak Allah beri, Allah kasih kita nikmat-nikmatnya hingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Mushola Nurul Akbar ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan juga witir berjamaah. Karena itu hadirin yang mulia, mari tingkatkan syukur kita kepada Allah minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada kita selaku umat manusia. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah contoh suri tauladan yang baik. Jadi Rasulullah teladan kita, panutan kita, Rasulullah yang pantas untuk kita tiru, hadirin yang mulia. Bahkan hadirin yang mulia, Rasulullah pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah," kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga nanti, kata Rasulullah. Dan salah satu sunnah Rasulullah, yakni adalah menghidupkan
malam-malam di bulan suci Ramadan ini. Sama seperti yang kita laksanakan sekarang ini, hadirin yang mulia, kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih dan juga sholat witir dengan niat menghidupkan malam bulan suci Ramadan ini. Dan itu adalah salah satu bentuk cinta kita pada Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah, kita minta kepada Allah, semoga kelak kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah, bersama para sahabat-sahabatnya nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat isya, tarawih dan juga witir yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami mengutip suatu judul untuk kultum kita saat ini, yang ini adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang tidur, Pak Ibu. Kalau sekiranya misalkan amalan ibadah yang harus ditingkatkan selama bulan suci Ramadan, mungkin sudah sering ustaz-ustaz lain sudah sering sekali menyampaikan dimanapun dan apapun itu. Bahkan di YouTube pun juga telah banyak. Bahkan hampir kita semua tahu bahwasanya semua amalan sunnah, sholat sunnah misalkan contoh, itu pahalanya sama dengan pahala salat wajib kalau kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita baca Quran, pahalanya ditingkat-tingkatkan, sedekah ditingkat-tingkatkan, banyak sekali. Mungkin telah banyak ustaz-ustaz menyampaikan hal tersebut, dan bahkan kita pun hampir kita semua telah mengetahui itu. Dan saat ini izinkan kami mengutip amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang tidur, Pak Ibu. Karena kita semua ini, Pak Ibu, nanti setelah sholat tarawih kemudian witir, pulang ke rumah masing-masing. Kalau mau makan lanjut makan, setelah itu kita akan tidur. Dan sebelum tidur ada ajaran Rasulullah, amalan dari Rasulullah yang harus kita kerjakan, yang simple sekali, Pak Ibu. Mungkin kita semua selama ini telah melaksanakan itu, tapi kita niatkan bukan karena cinta kita pada Rasulullah, hanya sekedar formalitas. Yang pertama, Pak Ibu, kata Rasulullah, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka sepanjang malamnya dia akan dijaga oleh malaikat. Dia akan didoakan oleh malaikat sepanjang malamnya sampai dia terbangun, Pak Ibu. Itu yang pertama. Jadi kita usahakan sebelum tidur, kita usahakan dalam keadaan berwudu, Pak Ibu. Atau misalkan kita pulang ke rumah setelah sholat witir, kita langsung tidur, boleh juga, karena kita masih dalam keadaan berwudu saat ini. Kita pulang ke rumah pun insya Allah dalam keadaan berwudu, kalau sekiranya kita belum membatalkan wudu kita. Itu yang pertama, Pak Ibu. Yang pertama, di anjuran Rasulullah diusahakan sebelum tidur untuk berwudu terlebih dahulu, agar kita dilindungi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, dan didoakan oleh malaikat sepanjang malam kita. Yang kedua, Pak Ibu, ini amalan simpel lagi nih. Mungkin yang di antara kita sering melakukan ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum tidur membersihkan alat tidur kita. Mungkin kita sering melaksanakan itu. Ternyata itu adalah amalan sunnah Rasulullah SAW. Ajaran dari Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum tidur boleh pakai kain atau pakai lidi, bebas pakai apapun. Kata Rasulullah, sebelum tidur bersihkan alat tempat tidurmu dengan mengkibas-kibasnya minimal 3 kali dengan mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, Pak Ibu. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau sekiranya kita mau lebih boleh, misalkan kotor atau ada pasir atau debu, kita bersihkan sebersih-bersihnya boleh. Tapi kata Rasulullah, minimal dengan membaca Bismillah 3 kali saja. Itu salah satu sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi hadirin yang mulia, kita usahakan nanti setelah sholat witir kita pulang ke rumah tidur, sebelum tidur bersihkan alas tidur kita, kasur kita dengan mengucapkan Bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Karena itu adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang kedua, hadirin yang mulia. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi, Pak Ibu. Kita hafal semua, Pak Ibu, ayat kursi, hampir semua kita hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hampir kita semua hafal. Bahkan adik-adik pun juga hafal ya, ayat kursi. Diajarkan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, kata Rasulullah, maka dia akan terhindar dari gangguan syaitan. Jadi Pak Ibu, kalau di antara kita ada yang sering mimpi-mimpi buruk, mimpi jelek, sebelum tidur bacalah ayat kursi, insya Allah akan terhindar
dari mimpi-mimpi buruk tersebut. Karena mimpi buruk itu adalah dari syaitan. Usahakan sebelum tidur untuk membaca ayat kursi terlebih dahulu. Itu sudah berapa? Sudah 3 Pak Ibu. Yang pertama berudu, kemudian yang kedua tadi membersihkan alas tempat tidur kasur, kemudian yang ketiga membaca ayat kursi. Kemudian selanjutnya Pak Ibu, ajaran Rasulullah sebelum tidur yang ini adalah membaca surat Al-Muluk Pak Ibu. Juz 29 yang pertama surah Al-Muluk itu cuma sedikit Pak Ibu, cuma 30 ayat, kurang lebih 30 ayat. Sebelum tidur kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, sebelum tidur, maka dia akan terhindar dari azab kubur suatu saat nanti. Kita semua ini Pak Ibu pasti dan pasti akan masuk kubur suatu saat nanti. Entah besok, entah lusa, entah kapanpun itu, pasti dan pasti kita akan masuk kubur suatu saat nanti. Dan kalau kita ingin terhindar dari azab kubur, menjelang tidur, sebelum tidur usahakan membaca surat Al-Muluk. Hanya 30 ayat. Hanya pendek Pak Ibu, 30 ayat di juz 29 yang pertama. Kita usahakan baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Itu keempat. Dan yang kelima Pak Ibu, kata Rasulullah sebelum tidur usahakan membaca doa tidur terlebih dahulu. Apa semua Pak Ibu ya? Doa tidur, doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi kita usahakan sebelum tidur kita membaca doa tidur terlebih dahulu. Jadi boleh kita melaksanakan di antara 5 ini, bebas apapun yang kita laksanakan. Niatkan untuk meniru, mencontoh Rasulullah SAW. Dan kalau sekiranya Pak Ibu, misalkan kita belum juga tadi belum mau ngantuk, belum mau tidur, masih ingin terjaga, kata Rasulullah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan ditutup dengan Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Karena itu adalah ajaran Rasulullah kepada putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Jadi kalau kita mau tidur dan belum misalkan mata ini belum ngantuk, maka bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi Pak Ibu biasanya kalau kita melakukan amalan-amalan sunnah ini, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun kita biasanya begadang malam, sering tidur malam, kalau kita kerjakan ini, insya Allah Pak Ibu, tanpa obat tidur pun kita akan ngantuk nantinya Pak Ibu. Pasti kita akan ngantuk karena banyak sekali gangguan-gangguan. Mungkin baru baca surah Al-Muluk yang 30 ayat tadi, baru 20 ayat kita baca, mata sudah ngantuk Pak Ibu. Dan kalau kita tinggalkan, misalkan baru 20 ayat kita tinggalkan, kemudian kita ambil HP, hilang ngantuk tadi Pak Ibu. Itulah kebiasaan kita saat ini. Kita ambil HP, main HP, sehingga lupa jam. Bisa-bisa sampai jam 12 malam, sampai jam 1, sampai jam 2. Tapi ketika kita tinggalkan HP, baca Quran kembali, lanjutkan surah Al-Muluk, ngantuk mata tadi Pak Ibu. Itulah kita sekarang ini, sangat lemah sekali saat ini Pak Ibu. Jadi kita usahakan sebelum tidur hidupkan amalan-amalan ini karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tadi yang pertama berwudu terlebih dahulu, yang kedua membersihkan alas tidur dengan baca Bismillah sebanyak 3 kali minimal. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Muluk, berdoa sebelum tidur, dan juga yang terakhir baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Dan kita tutup dengan seterusnya Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila sampai habis. Insyaallah kita malam itu insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan saat sekarang ini, hadirin yang mulia. Apabila ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Dan pesan satu lagi, hadirin yang mulia, selama bulan suci Ramadan ini, usahakan kita kurangi interaksi kita sesama manusia. Bukan maksud untuk memutus tali silaturahim kita sesama manusia, tetapi niatkan untuk memperbanyak interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin mulia, dimanapun saya kunjung, saya sampaikan ini. Karena biasanya hadirin mulia, kalau kita sudah berkumpul-kumpul sama manusia, yang timbullah gibah, timbullah gunjing, timbullah menjelek-jelekkan orang lain. Biasa kalau sudah berkumpul itu hanya yang terjadi. Kemudian ada yang mengatakan ini, hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, sering ada yang mengatakan, Ustaz, yang saya sampaikan ini benar Ustaz. Dia tuh orangnya tidak mau sholat. Sudah saya sampaikan, sholat lagi, tapi tidak mau sholat Ustaz. Kemudian disampaikan ke orang-orang lain. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, kalau yang kita katakan ini benar, lisan kita benar,
maka itulah yang gibah tadi, itulah yang gunjing, itulah yang menjelek-jelekan orang tadi. Kalau sekiranya kita sampaikan itu salah, maka itu fitnah kata Rasulullah. Jadi cuma dua, kalau ada gibah ada fitnah. Kita usahakan selama bulan suci Ramadan ini jangan ada kita menjelek-jelekan, menggibah atau mengunjing orang lain. Kita usahakan perbanyak interaksi kepada Allah, kurangi interaksi sama manusia untuk menghindari menghindari hal-hal tersebut, Pak Ibu. Wajar kata Rasulullah, pernah Rasulullah bersabda, ada sebagian umatku kata Rasulullah yang dia berpuasa di siang hari tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, pahala apa-apa di puasanya tersebut, kecuali yang dia dapatkan hanya haus, lapar, letih, dan lelah saja. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali dari puasanya tadi. Itu karena dia menjelek-jelekan orang lain, menggunjing, menggibah orang lain, sehingga pahala puasanya tadi ditransfer kepada orang lain tersebut. Kita usahakan Pak Ibu hindari perbuatan-perbuatan ini agar kita terjaga, amalan puasa kita terjaga dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bersama Tuhan tadi kemarin atau untuk pengantar sholat tarawih sudah sebanyak sampai Ustaz tadi bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus saya sampaikan saya ingin memberikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.